warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, Be Friends? Kita kembali bertemu di Listen to the Bee. Namun ini di momen bulan suci Ramadan. Bagaimana puasanya nih? Insya Allah lancar semuanya ya. Sehat walafiat dan tentunya penuh dengan keberkahan menjalani ibadah-ibadah di bulan Ramadan ya. Nah, ini bulan Ramadan memang bulan yang amat sangat ditunggu-tunggu, dinanti-nantikan. Namun ada saja hal-hal yang sepertinya perlu kita bahas, perlu kita perbincangkan supaya tidak ada potensi-potensi yang nantinya mengganggu kekhusyuan dalam menjalankan ibadah. Nah, kita akan berbincang soal Ramadan aman, Lebaran nyaman. Ya dong. Pengen semuanya lebarannya nyaman, ya Ramadannya harus aman. Nah, sudah ada bersama saya narasumber-narasumber kita. Kita sapa terlebih dahulu satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang pertama, Kiai Haji Marsudi Syuhud, Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia dan juga Ketua PBNU. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Kiai, aku manggil Pak Kiai atau Bang Kiai? Udah. Soalnya biasanya kan di Listen to the Bee ini kita manggilnya Bang ya. Pak Kiai aja ya. Yeah. Oke, dan juga bersama kami di sini ada Direktur Pembinaan Potensi Masyarakat Korbinmas Bahar Kampolri, siapa lagi kalau bukan Bapak Brigjen Polisi Edi Murbowo SIK MSI, Bang Edmur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita langsung aja ngobrol-ngobrol ini ya, Pak Yai, kemudian Bang Edmur ya, soal Ramadan aman, Lebaran nyaman. Nah, itu dia. Ini ke Pak Yai dulu. Biasanya kan ada aja ya di bulan Ramadan ini beragam perbedaan, beragam kebiasaan, bahkan beragam prinsip yang dipegang teguh. Misal, mulai puasanya beda-beda. Ya kan, ada yang hari ini udah puasa, besoknya belum ya. Kemudian juga ada nanti penentuan lebaran ya Bang Edmur ya. Beda-beda tuh. Padahal sebenarnya sama ya semuanya ya, harusnya ya. Satu Syawal tadi katanya. Satu Syawal. Cuman satu Syawal ini jatuhnya beda-beda. Perbedaan jumlah sholat, rakaat, kemudian ada lagi yang lebih ini lagi nih, lebih rada-rada mengganggu nih soal dukungan calon presiden. Gimana nih Pak Yai? Seharusnya masyarakat melihat beragam perbedaan dalam menjalankan ibadah sepanjang Ramadan dan Idul Fitri. Mungkin pendapat Pak Yai dulu nih. Ya, bahwa sesungguhnya pada dasarnya perbedaan-perbedaan apa saja itu biasa. Beda warna, beda bahasa, beda bahkan beda agama. Nah, ketika perbedaan-perbedaan yang semacam ini memang pada dasarnya adalah banyak yang berbeda, termasuk juga perbedaan cara pandang dan bahkan cara mengartikan satu ayatnya sama, bisa dalam mengambil kesimpulan itu bisa berbeda. Nah, ketika demikian sudah ada tata caranya dan ada akhlaknya. Ketika berbeda semacam ini, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan, kita harus saling menghormati. Karena sesungguhnya ikhtilafu ummati rahmatun. Sesungguhnya perbedaan umatku ini hendaknya bisa jadi rahmat. Nah, ketika perbedaan jadi rahmat, itu artinya perbedaan bisa jadi pilihan. Nah, pilihan yang mau yang ini atau yang itu. Nah, kalau itu sebuah pilihan, karena misalnya dalam urusan perbedaan puasa atau bahkan kemungkinan nanti perbedaan Idul Fitri. Itu kalau NU itu dasarnya ru'yah. Ru'yah itu bisa ngelihat hilal. Bisa ngelihat hilal itu artinya ada imkanur ru'yah. Kalau 2 derajat itu lebih ke atas, itu kemungkinan bisa dilihat. Maka ketika sudah 2 derajat ke atas, NU seperti sekarang sama. Muhammadiyah wujudul hilal. Sudah masuk hilal tanggal 0, berapa itu sudah termasuk masuk bulan puasa. Padahal Qur'annya sama itu. Faman syahida minkumus syahr falyasum. Barang siapa yang menyaksikan
bulan hilal itu berpuasalah. Lah, ini ketika di wilayah ini menjadi ijtihad, maka ketika ijtihad bisa berbeda pandangannya. Ketika beda pandangannya, cara menyikapinya di agama sudah diatur, yaitu ikhtilafu ummati rahmatun. Bahwa perbedaan pandangan umatku harus jadi rahmat, bukan jadi laknat. Itulah kira-kira. Bagaimana caranya supaya dalam hati masyarakat ini mendapatkan sebuah rasa dengan adanya perbedaan, tapi kita bisa saling mengasihi, itu malah bagus gitu. Kadang kan beda, malah satu ngerasa yang benar yang saya nih, kamu jangan kayak gitu misalnya. Ya, itu wajar terjadi karena orang mempunyai perasaan kecap nomor satu, ya kan? Nomor satu yang milikku yang terbaik. Namun ketika untuk bermasyarakat berbangsa di bangsa kita negara Indonesia ini dan tidak hanya di Indonesia, di seluruh dunia, perbedaan itu pasti. Agama saja beda-beda. Nah, ketika di sini ada perbedaan, yang dibutuhkan apa? Namanya tasamuh. Tasamuh itu ada ruangan dialog, ruangan diskusi, ruangan yang di situ orang bisa memberikan toleransinya, Nah, kata memberikan toleransi ini beda dengan meminta. Maka ketika dua orang yang berbeda, yang satu lagi puasa, yang satu tidak puasa. Tidak puasa karena macam-macam lah, pokoknya yang satu tidak puasa. Itu kalau semangatnya memberi, selesai. Semangatnya meminta itu awal masalahnya. Misalnya, yang pertama, yang lagi puasa bilang, hormati dong aku. Yang tidak puasa juga bilang, hormati dong aku. Nah, itu kan meminta. Coba kalau semangatnya memberi dua-duanya. Yang lagi puasa menghormati yang tidak puasa. Tanpa diminta juga, tanpa ngomong pakai mulut juga. Yang tidak puasa menghormati atau memberi penghormatan kepada yang puasa. Tanpa minta pakai mulut, tapi langsung dilakukan. Kalau biasanya yang meminta dihormati pakai mulut, di sini memulai starting permasalahan. Berarti kalau semuanya diawali dengan memberi, nggak ada sweeping, nggak ada tuntutan, nggak ada saling nuntut. Berarti jangan take and give ini, kita harus putar give and give. Give and give. Nah, selain perbedaan-perbedaan pemahaman, perbedaan kebiasaan, perbedaan prinsip tadi ya yang sudah kita bicarakan dengan Pak Yai, banyak juga potensi-potensi terjadinya kriminalitas, angka kejahatan. Ini saya mau nanya ke Bang Edmur nih, menjelang Ramadan, bahkan saat Ramadan menjelang Idul Fitri, ini potensi kriminalitas menjadi sangat tinggi. Kenapa ini? Begini Mbak Nanda, kalau kita perhatikan dari Lebaran tahun sebelumnya dan tahun sebelumnya, pasti itu akan ada dinamika ya, dinamika kejahatan. Bulan Ramadan itu kan selalu membawa tradisi, Nah, bagi mereka ada yang berpuasa, ada yang tidak berpuasa, karena penduduk kita kan ada yang muslim dan non muslim. Tradisi ini kadang-kadang ini mempengaruhi warga kita nih. Biasanya nih, dulu kalau tidak puasa nih, makan seperti biasa sehari-hari. Tapi ketika bulan puasa itu pengen beda gitu. Kan beda. Itu kadang-kadang yang nggak ada diada-adakan. Nah, ini yang kadang-kadang menjadi beban kan gitu. Tetapi di sisi lain, tetapi pasti ke ekonomi ya, sosial ekonomi tadi itu karena tradisi tadi, diawali tradisi. Tetapi ada juga pihak-pihak lain yang memanfaatkan situasi. Ya. Kemudian tradisi mudik ya, tradisi mudik itu tidak hanya bagi mereka yang muslim.
Karena situasi itu pasti kan semua libur gitu. Sehingga non-muslim pun pasti akan ikut libur juga, ikut berlibur, ikut mudik. Bagi mereka yang mudik ini, mereka datang dari daerah-daerah bekerja di Jakarta atau di kota besar. Era mudik ini menjadi semacam aktualisasi diri sebagai wujud keberhasilan dia di kota. Sehingga ketika dia pulang, flexing jatuhnya nih ya. Harus bisa menunjukkan bahwa saya berhasil di kota gitu. Sehingga tadi yang nggak ada diada-adakan, itu menjadi tuntutan itu. Sehingga manakala imannya tidak kuat, sehingga dia melakukan cara-cara yang tidak baik, ya. Tidak baik, sehingga itu tadi yang dibilang kalau bahasa hukumnya kriminalitas, kalau memang dia melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum. Mudah-mudahan kalau memang dia tradisi itu dianggap baik, juga harus dibiayai dengan cara-cara yang baik lah gitu. Kemudian ketika akhir Ramadan atau mudik, kan tradisi mudik tadi itu kan orang-orang mesti meninggalkan tempat tinggal di Jakarta. Nah, kan rumah-rumah kosong ini juga menjadi perhatian. Jangan sampai kembali dari mudik atau harus ketika dia balik ke Jakarta atau ke kota besar, rumahnya sudah berantakan, dimasukin orang. Nah, di situ biasanya kita sering memberikan istilah tuh bol rusong, pembobolan rumah kosong, karena ditinggal mudik tadi itu. Nah, ketika tinggal mudik itulah yang harus kita ingatkan. Makanya kita dari Korvimas Bahar-Kam Polri selalu mengingatkan, menghimbau ya, di era Ramadan, di mudik nanti, termasuk tradisi-tradisi selama Ramadan. Itu kan pasti ada sahur on the road, takbir keliling, dan mudik itu sendiri. Itu di situ pasti nanti ada kerawanan-kerawanan. Itu menjadi hal yang diperhatikan oleh Polri untuk diberikan himbauan-himbauan supaya mudik aman tadi banyak. Ya. Berarti tadi potensi kriminalitasnya kemalingan gitu ya? Ya, termasuk nanti di ATM ya. Di ATM itu atau di perbankan menjelang Lebaran itu nanti kan pasti peredaran uang kan pasti akan meningkat. Nah, di situ juga menjadi titik rawan. Di perbankan, kemudian di ATM itu juga menjadi rawan, menjadi penipuan. Kemudian dulu ada yang namanya gendam ya. Sempat muncul gendam. Tahun lalu. Ya, ketika orang antri di ATM nanti ditepuk dari belakang sehingga akhirnya yang diperintahkan oleh orang itu nurut. Termasuk nanti yang mudik. Ya. Ketika di dalam angkutan umum itu dulu makin kita ingatkan diberikan minuman, akhirnya ketika dia minum dia tidurnya pulas sehingga barangnya dikuras. Sebelum tidur batal dulu puasanya sepertinya. Ya. Kalau dikasihnya siang. Ketika perjalanan kan malam ya, perjalanan malam hari itulah di bus itu mereka orang nggak kenal diberikan minuman, atau di stasiun, di terminal dia diberikan minuman, ketika diminum itu dia menjadi tidak sadar, sehingga barang-barangnya loh diambil orang itu. Berarti yang harus jadi konsentrasi masyarakat ini hal-hal yang basic dulu nih, misalnya meninggalkan rumah dalam keadaan aman nantinya, kemudian juga bertransaksi dengan aman saat berada di ruang-ruang publik seperti itu kan, apalagi di bank gitu. Oke, mungkin nanti akan ada pertanyaan dari saya lagi nih, kira-kira apakah ada peningkatan level dari pola kejahatan gini supaya nanti masyarakat bisa mengantisipasi ya. Nah, tadi sempat Bang Edmur bilang ada sahur on the road. Nah, biasanya nih Pak Yai, tradisi-tradisi di bulan Ramadan ini punya potensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat untuk sahur on the road. Bahkan kadang bangunin sahur ada yang pakai petasan. Iya kan? Nah, ini bagaimana MUI melihat fenomena tersebut? Bahwa ibadah adalah untuk taqarrub ilallah, termasuk puasa. Puasa adalah
untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka kalau orang yang berpuasa imanan wahtisaban dengan sungguh-sungguh karena Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, kesalahannya pun akan diampuni oleh Allah. Tapi yang sungguh-sungguh. Nah, ini banyak juga orang bertanya, katanya setan dibelenggu di bulan Ramadan, kok kejahatan meningkat? Nah ini bagaimana kok kejahatan meningkat sementara setannya dibelenggu? Dan Allah pun memberikan grasi bagi orang yang salah. Ya kan, ketika Shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama, dosa-dosa yang lalu diampuni. Itu artinya kan dikasih grasi, itu katakan kalau di dunianya. Nah, tapi faktanya setiap puasa untuk menjelang Lebaran itu bahkan meningkat, kejahatan meningkat. Ya, karena apa? Al-hajah wairu mahdudah. Keinginannya itu tidak terbatas manusia ini. Di dalam manusia mempunyai keinginan tidak terbatas. Yang sudah punya, yang baru jalan kaki pingin punya sepeda ontel. Yang sudah punya sepeda ontel punya motor. Yang sudah punya motor ingin punya mobil dan seterusnya. Apalagi ingin punya kampung. Tadinya belum punya motor, pulang kampung pakai motor, sudah wah, sudah senang, sudah hebat, sudah eksekutif. Begitu pula mobil dan seterusnya. Maka ketika kebutuhannya tidak terpenuhi, di sini letaknya orang bisa melakukan hal-hal yang di luar nalarnya sendiri. Ketika kebutuhannya sangat rasanya mendesak sekali. Apa kata orang? Saya kemarin pulang bawa mobil, sekarang sudah tidak punya mobil. Misalnya kayak gitu. Nah, yang semacam ini, lalu bagaimana kok setannya nggak dibelenggu itu? Jadi Allah ngasih imunitas terhadap setan itu dengan dia melakukan puasa. Dengan seluruh syarat rukunnya dan adab akhlaknya berpuasa. Kalau orang itu berpuasa berarti dikasih imunisasi, nggak kena setan. Kekebalan, nggak kena setan itu. Syaratnya apa? Puasa dengan syarat rukunnya, dengan adabnya, dengan akhlaknya berpuasa semuanya. Jadi tidak hanya puasa kita tidak makan, tidak minum, tapi mulut juga puasa benar, tidak menyakiti orang lain dengan mulutnya. Tangan juga puasa benar, tidak mengambil barang bukan haknya. Kaki juga puasa benar, tidak berjalan menuju tempat yang dilarang oleh agama. Begitu pula kegiatan-kegiatannya. Nah, ketika orang yang sudah melakukan begini, imun terhadap setan, setannya itu seolah-olah terbelenggu. Dan terbelenggu memang sudah, terbelenggu setannya. Lah ini pendapat sebagian ulama begini memaknainya. Bahwa kalau puasa yang benar-benar, setannya yang dibelenggu. Lah sekarang bagi yang tidak puasa, biasanya yang melakukan kejahatan itu ya tidak puasa fisik dohir yang hanya mencegah, membatasi makan minum ketika dari pagi sampai sore, bukan sekedar itu. Nah, yang kayak gininya ya tidak puasa, apalagi secara adab puasa tadi, tangan nggak boleh melakukan, harus puasa dari hal-hal yang buruk, jahat, kaki, mata juga tidak harus berpuasa dari melihat hal-hal yang buruk. Nah itu ketika yang melakukan kejahatan pasti di luar ini. Berarti apalagi puasa secara adab, secara akhlak.
puasa yang hanya nahan, tidak makan, tidak minum saja, mungkin bahkan nggak puasa juga. Nah, ini untuk itu maka apa yang harus dilakukan ketika di bulan Ramadan kok rasanya orang itu membutuhkan sesuatu yang lebih. Padahal kalau benar-benar puasa itu sungguh-sungguh, yang tadinya itu mungkin secara ekonomi kebutuhannya itu lebih, dengan puasa kan menjadi lebih hemat, lebih hemat mestinya. Ya. Itu mestinya jadi lebih hemat. Maka ketika dalam puasa itu apa sih yang harus diutamakan? Nah, yang harus diutamakan dalam puasa ini ada hal yang sangat penting, yaitu ketika kita bagi seseorang ini masih nerusin tentang kejahatan. Rasulullah itu menyampaikan sesuatu yang ringan begini. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa waladihi tukaffiruha as-shalah wasiyam wasodaqoh wal amr bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar. Ini bahwa fitnah itu bisa terjadi, fitnah seseorang itu bisa terjadi ke bawah oleh keluarganya. Keluarganya dilalah kepengin mobil. Nah, yang pulang harus bawa mobil atau motor, kepengin baju yang cakep. Fi ahli wa malihi, fitnah itu bisa terbawa oleh harta benda. Karena saya ingin butuh ini, butuh itu, butuh ini, butuh itu. Wawaladihi, dan bisa karena anak atau macam-macamnya. Lah, fitnah-fitnah dunia yang termasuk sampai mencuri, sampai bohong, sampai menipu, sampai gendam, sampai apalah nanti itu, sampai bongkar ATM gitu. Tukaffiruhas shalah wasiyam. Itu semua tidak akan terjadi kalau sholatnya benar. Sholatnya benar. Jadi lebih baik di bulan suci Ramadan ini melakukan sholat ibadah-ibadah mahdoh, sholat itu. Puasanya benar. Puasa yang tidak hanya nahan makan dan minum dan lapar haus, tapi nahan maksiat dari mata, hidung, telinga, tangan, dan badan semuanya. Wasodaqah. Jadi kita orang sesungguhnya semua mempunyai keinginan untuk bisa sedekah. Semua. Nah sekarang kalau memang mampunya sedekah 1.000, ya nggak usah kita ingin dianggap wah pulang kampung sodakoh 100.000 atau bahkan 1 juta. Sodakoh itu semampunya. Jadi jangan kita memaksakan diri ingin dianggap hebat karena dari Jakarta pulang kampung ingin sodakohnya yang gede. Di sini mulai starting kejahatan. Kadang-kadang dari sini mulainya, tidak terasa. Nah, kita memang disuruh care terhadap orang yang tidak mampu, semampu kita. Kalau mampunya 1.000, mampunya 2.000, 100.000, alhamdulillah. Bagi yang sudah kaya raya dah, memang lebih baik kalau sodakohnya banyak, tapi yang ikhlas. Wal amr bil ma'ruf, dan juga memberikan perintah-perintah atau ajakan yang baik. Nah sekarang ada momen baik di bulan yang baik dan amalan yang baik, tapi dinodai dengan ajakan-ajakan yang kurang baik, kurang mendukung pada kebaikan bulannya atau waktunya atau amalannya. Apa misalnya? Ya banyak. Seolah-olah itu lagi memuliakan bulan suci Ramadan, tapi melakukan bahkan mengganggu banyak orang. Mengganggu banyak orang. Nah padahal kita kalau mau ngajak kepada ma'ruf sesuatu yang baik, caranya pun harus dengan yang baik. Caranya. Nah kalau ngajak, oke, niatnya saya ngajak yang baik, tapi caranya itu dengan tidak baik, itu pun jangan dilakukan. Kalau memang sahur on the road, itu termasuk hal kebaikan. Kalau sahurnya baik, on the road-nya itu apa?
Ya, on the road-nya kalau cuma di jalan, karena dia itu baru musafir, memang makan di warung pinggir jalan, ya nggak apa-apa. Yang terpenting tidak mengganggu orang lain. Iya. Tidak mengganggu orang lain, begitu pula ketika akan membangunkan untuk sahur. Saya sudah sampaikan di beberapa media bahwa puasa adalah amal yang baik. Bulan puasa bulan yang istimewa, maka ketika itu melakukan kegiatan yang bisa mengganggu orang lain, stoplah. Nah, maka speakernya pun di masjid nih, kalau ketika itu di situ banyak orang yang tidak puasa karena beda keyakinan, lebih baik sekarang apalagi sudah zaman modern, udah yang untuk bangunin sudah banyak. Membangunkan dengan cara yang baik masih banyak dilakukan. Jadi kalau speakernya terlalu mengganggu, ya kecilin, dikecilkan. Jangan cuma kita hidup mentang-mentang kita mayoritas, tidak bisa begitu. Intinya dulu nih ada cerita. Rasulullah ketika bangun sebuah negara Madinah, di negara Madinah itu agamanya nggak cuma satu, ada Islam, ada Nasrani, ada Yahudi, ada Majusi. Majusi itu penyembah api. Kalau Islam, Nasrani, Yahudi itu agama samawi. Nah, ini diikat untuk menyatukan satu bangsanya biar mau saling menghormati satu sama lain. Diikat dengan sebuah piagam Madinah atau undang-undangnya, aturan, diikat dengan aturan. Aturannya bunyinya begini, faman lahiqa bihim wa jahada ma'hum innahum ummatun wahidah. Barang siapa yang sudah sepakat bersama-sama mendirikan negara untuk bersama-sama seperti negara Republik Indonesia. Terus wa jahada ma'hum, mau berjuang bersama-sama. Baik yang muslim, non-muslim tadi semua berjuang bersama-sama. Wajah mahum innahum ummatun wahidah. Mereka adalah bangsa yang satu. Nah, ketika bangsa yang satu, agamanya berbeda ya nggak ada masalah. Saling kita menghormati karena kita udah sepakat berbangsa. Nah, batas menghormatinya ini ya kita kira-kira ketika terganggu lah orang lain kan gampang itu. Mungkin terganggu karena speaker yang gede di masjid turunkanlah sedikit gitu. Atau yang biasanya dulu zaman saya kecil pakai beduk dung 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 dung. Ya itu di kampung orang muslim semua, nggak ada yang merasa terganggu. It's okay. Ya, it's okay. Nah, kalau sudah di Jakarta itu yang macam-macam itunya lah, di sini ruang toleransi, ruang tasamuh itu menjadi dibutuhkan, sangat dibutuhkan. Nah, kalau tadi Pak Yai bilang kan jangan sampai aktivitas kita ini malah mengganggu orang lain. Dengan meningkatnya kejahatan ini pasti akhirnya jadi agak ganggu bapak-bapak polisi nih untuk menambah lagi patroli, menambah lagi pengawasan. Nah, nambah anggaran juga. Malah jadi ganggu pemerintah nih ya. Nah, selama Ramadan hingga Lebaran, Polri tentunya meningkatkan intensitas patroli ya, Bang Edmur. Nah, salah satu aktivitas besar yang dilakukan Polri selama Ramadan hingga Lebaran yang sering kita dengar kan menggelar operasi ketupat. Nah, apakah selama ini operasi tersebut bisa dengan efektif menekan kejahatan atau potensi gangguan Kamtibmas? Oke. Alhamdulillah itu operasi ketupat ya. Operasi ketupat dari tahun ke tahun itu semakin diperbaiki. Kita jadi semakin tahu mana kekurangan-kekurangan yang selalu diperbaiki. Tapi sebelum operasi ketupat, di kepolisian ini ada dua model kegiatan. Satu namanya kegiatan kepolisian, itu yang rutin sehari-hari kita kerjakan. Yang kedua operasi kepolisian. Operasi kepolisian ini waktunya terbatas, sasarannya terbatas. Nah, nanti operasi ketupat itu operasi kepolisian. Tapi kegiatan kepolisian itu yang rutin sehari-hari, itu di fungsi Harkam berarti ada 3 kor, mulai dari Kor Binmas, Kor Sabara dan Kor Polairut. Nah, ada 3 kor ini semua menitik beratkan kepada kegiatan pencegahan kejahatan.
Kemudian kalau kita lihat rumusan kejahatan secara sederhana itu adalah bertemunya niat dan kesempatan. Ya. Kalau kesempatan, kita bicara kesempatan, di situ ada tempat dan waktu. Ya. Kemudian di Korbinmas ini lebih banyak menggarap ke niat, bagaimana menghilangkan niat, bagaimana menjaga hati masyarakat supaya dalam selalu kebaikan. Ya. Ini supaya masyarakat satu, dia tidak menjadi pelaku kejahatan. Ya. Jangan sampai ada niat buruk. Mengeliminir niat itu ya. Yang kedua, jangan sampai menjadi korban kejahatan. Nah, oleh sebab itu kegiatan di Korbinmas ini selama bulan Ramadan ini kegiatan-kegiatan edukasi. Ya. Kegiatan edukasi, penyuluhan-penyuluhan, baik melalui media sosial maupun yang konvensional, melalui para Babin Kamtibmas kita yang ada di desa-desa, di kelurahan. Kemudian juga ada yang namanya Dai Kamtibmas. Dai Kamtibmas ini komunitas para dai yang bersama-sama dengan Polri untuk tadi selalu menjaga hati masyarakat, mentebarkan kebaikan-kebaikan tadi itu. Kemudian di lingkungan Polri juga ada namanya polisi dai. Ya, anggota-anggota Polri. Beda nih ya, Dai Kamtibmas dengan polisi dai. Ya, kalau Dai Kamtibmas ini adalah para dai, para ustadz-ustadz, para ulama-ulama, kemudian yang bergabung dengan Polri bersama-sama melakukan kegiatan, kita berbagi tugas. Tadi untuk bagaimana menjaga hati masyarakat supaya selalu dalam kebaikan. Kemudian kita juga berkolaborasi dengan Korsabara yang menggarap kesempatan tadi, Pak, untuk menghilangkan kesempatan orang berbuat buruk. Yang punya, kalau Binmas menjaga niatnya, niat sudah bagus, tetapi kalau kesempatan masih selalu terbuka, itu juga bisa merubah niat yang baik menjadi kembali lagi. Yang udah rapih nih niatnya nih. Sehingga teman-teman Korsabara nanti adalah yang akan melakukan kegiatan patroli-patroli di tempat yang sempat kita diskusikan tadi. Misalnya pasar tradisional, kemudian di ATM, kawasan perbankan, kemudian tempat-tempat lain yang berdasarkan hasil analisa evaluasi kita itu menjadi tempat kejahatan. Itu yang akan menjadi sasaran patroli Sabara kita. Gitu. Kawasan perumahan juga loh, ya Bang Edmur. Ya. Perumahan-perumahan yang nantinya pada saat mudik ini ditinggal sama, ya kan? Kalau di perumahan-perumahan, kita bagi perumahan, ada perumahan yang elit, ada perumahan perkampungan. Kalau rata-rata perumahan-perumahan yang mapan, kita sebut mapan, mereka ada yang menggunakan jasa satpam. Oh, sudah ada satpamnya. Satpam yang dikelola oleh Badan Usaha Jasa Pengamanan itu lebih tertata, lebih rapi. Kemudian yang kedua ada namanya Satkamling, Satuan Keamanan Lingkungan. Double tuh jadinya ya? Satpamnya ada, Satkamlingnya ada? Kalau di pemukiman penduduk seperti yang bukan perumahan-perumahan itu Satkamling kita hidupkan beberapa bulan yang lalu sudah kita revitalisasi dengan menggerakkan 3 pilar. 3 pilar itu ada Babin Kamtibmas, ada Babinsa, dan ada lagi namanya Bapak Kades atau Bapak Lurah. Nah, di situ bertiga ini memang motornya 3 pilar ini untuk menghidupkan Satkamling. Nah, ketika nanti masyarakat perkotaan yang tinggal di luar perumahan-perumahan elit itu atau di perkampungan-perkampungan itu kalau mudik ini ada 3 pilar ini. Nah, 3 pilar ini yang kita berdayakan, kita berikan petunjuk arahan untuk melakukan sosialisasi. Manakala nanti ada warganya yang mudik, tolong harus ketemu 3 pilar ini, didatakan nanti. Bapak A yang rumahnya di RT sekian, RW sekian, kelurahan ini mudik, ada datanya. Nah, sehingga rumah-rumah yang ditinggal, rumah kosong yang ditinggal mudik ini menjadi sasaran kegiatan patroli Satkamling. Dan itu harus didata benar-benar ya. betul. Barangnya apa aja yang di luar misalnya gitu atau yang di dalam. Pasti akan selalu diingatkan ketika meninggalkan rumah dalam keadaan kosong itu pasti listrik, air. Yang bisa membahayakan itu pasti akan selalu kita ingatkan supaya yang mudik juga tenang,
Kemudian 3 pilar ini juga dia punya data yang akurat sehingga dia melakukan kegiatan-kegiatan itu, termasuk nanti kita beri data ini kita berikan teman-teman yang di Sabara. Ya. Kita berbagi tugas ini, berbagi tugas. Oke, tadi Bang Edmur sempat ngomong soal ulama-ulama nih. Saya mau nanya ke Pak Yai. Biasanya kan ada beberapa masjid A, masjid B, masjid C ini beda-beda nih, ya kan? Ada yang jumlah rakaatnya beda, misalnya. Bahkan ada yang tiap habis sholat tuh ada baca niat puasa, ada yang enggak juga, gitu kan? Nah, kadang-kadang ini yang membuat masyarakat suka jadi membanding-bandingkan nih, Pak Yai. Harusnya masyarakat bersikap seperti apa nih terhadap perbedaan hal itu? Kemudian ulama seperti apa yang harus didengar dan ulama seperti apa yang harus diwaspadai? Jadi beragama itu berilmu. Berilmu. Beragama itu ya hendaknya memang mempunyai dan mau mencari tahu yang ilmu agamanya. Jangan cuma hanya kita itu katanya-katanya. Beragama itu jangan katanya tapi berilmu. Ketika berilmu itu biasanya orang akan mencari guru, ustadz, kiai. Nah, ketika mencari ini nggak usah jauh-jauh. Sekarang itu di Indonesia masjidnya itu dulu waktu saya di Sekjen PBNU ada sekitar 800.000 masjid musola. Itu ada kiainya, ada ustadznya. Itu baru NU saja, belum Muhammadiyah, belum. Ada sekitar 77 organisasi Islam yang bersama-sama di satu atap payung besar namanya Majelis Ulama Indonesia. Nah, dari 77 ini artinya sampai kampung, sampai desa-desa, nggak usah carilah yang tinggi-tinggi di mana, yang jauh-jauh gitu, yang di depan mata saja sudah ada. Namun saya sarankan yang jelas nasab ilmunya, silsilah ilmunya yang jelas. Jangan asal-asal saja. Karena apalagi sekarang orang itu seolah-olah kayak pinter agama, syekhnya gurunya Google. Syekh Google gurunya. Nah, kalau kebiasaan di NU itu mau ngaji kitab satu misalnya Fathul Qorib. Itu saya punya silsilah Fathul Qorib, guru saya itu sampai ke pengarang. Pengarangnya sampai ke para sahabat sampai Rasul. Itu silsilah guru. Jelas untuk menjaga kemurniannya. Ketika saya ngaji kitab Alfiyah pun kayak gitu. Ngaji kitab Jurmiyah begitu, kitab fikih kayak gitu. Itu gurunya jelas ke atas. Nah, memang mempercepat belajar ilmu melalui bantuan Syekh Google ya tidak salah. Namun harus jelas kiai yang punya otoritas. Jadi kiai yang punya otoritas di Indonesia dilihat dari organisasinya, dari pusat sampai desa. Jadi ada otoritasnya. Ya bisa pilih aja. Ada yang NU, ada yang Muhammadiyah, ada Al-Wasliyah, ada Al-Irsyad, ada banyak hal. Karena ada 77 kalau yang diikut bersama MUI. Nah, ketika ada perbedaan ini, itu kan perbedaan sebuah keyakinan. Saya mau sholat taraweh. Taraweh itu qiyamul lail. Yang 8 rakaat, apa yang 20 rakaat plus witir. Nah, kalau yang inginnya 8 ya lakukan 8, tidak usah jelekin yang 20. Begitu pula sebaliknya. Kalau ibadah sunnah makin ikhlas sesuai dengan aturannya. Yang 8 ya punya pegangannya, yang 20 rakaat ya punya pegangannya. Nah, ketika dua-dua dilakukan sesuai keyakinan ilmunya dan keyakinan imannya, ilmu dan imannya yakin karena punya ilmunya, saya yakin nggak ada persoalan, nggak ada problem. Bahkan itu ya jadi pilihan. Kalau milih yang 8 ya lakukan 8. Kayak mau minum kopi apa teh.
Gampang Ya, tuh. pilih. Ini Betul. kopi apa teh? Iya. Lah, aku senengnya kopi. Kok dibikinin teh? Ya wes tak tungguin kopinya biar dapat 2. Jadi kalau yang tungguin kopinya dikasih teh, tapi pinginnya kopi. Oh ya, keinginannya sih mau 2, mau cuma 8 misalnya. Iya. Ya sudah, sementara di sini jamaahnya 20. Yo nek wis 8. Mulai. Gitu kira-kira. Betul. Atau kok ini saya lagi ada di posisi 8. Padahal Pengen 20. pengen 20 ya pulang nerusin Pulang di rumah. nerusin di rumah ya. Nah, Nggak- enak kan? Enak, benar. Nah. Nggak usah sampai jauh-jauh nyari masjid yang sesuai, kan ada yang gitu. Oke, ini sepertinya kita sudah dapat pesan yang banyak dan baik sekali dari Pak Kiai. Nah, sekarang saya ingin pesan dari Bang Edmur nih untuk bapak-bapak anggota Binmas ya di seluruh Indonesia dan juga masyarakat nih untuk menghadapi situasi Kamtipmas sepanjang Ramadan dan jelang Idul Fitri. Penekanan dan fokusnya kemana nih? Sebelum kita tutup obrolan kita pada hari ini. Pesan saya untuk para anggota Babin Kamtipmas, ini bulan baik ya, bulan baik, berdayakan diri sendiri dan mitra dan mitra kerja di bulan Ramadan ini untuk selalu melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Ya. Ya, semuanya ujungnya adalah untuk bagaimana menjaga hati supaya dalam kebaikan. Ya. Dan untuk menebarkan kebaikan-kebaikan itu. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini semua kita mendapatkan berkah. Ya. Sehingga nanti menghadapi bulan-bulan selanjutnya itu menjadi lebih baik lagi. Kemudian bagi warga masyarakat nih, bulan Ramadan ini adalah bulan yang baik, bulan suci. Luruskan niat untuk beribadah bagi yang beragama muslim. Bagi yang beragama non muslim, mari kita saling menghormati, berikan kesempatan saudara-saudara kita menjalankan ibadah Ramadan. Ya, kuncinya harus saling memberi, saling menghormati, hidup penuh dengan toleransi. Tasamu tadi ya Pak Yai ya. Kemudian dengan demikian kita bagi menjalankan ibadah juga akan nyaman. Masyarakat yang lain juga demikian. Intinya tadi kita harus saling menghormati, toleransi. Kemudian masyarakat yang akan mudik nanti ikuti petunjuk-petunjuk dari pemerintah. Nah, biasanya nanti di mudik itu nanti ada ini kan tahun ini udah mulai tensinya udah mulai meningkat nih. Biasanya nanti mudik gratis nih dari semua elemen nih, dari semua elemen berarti akan menjalankan mudik gratis. Kepolisian akan siap mengamankan jalur mudik, jalur balik, arus balik, termasuk rumah-rumah yang ditinggalkan. Ya, kita akan bersama-sama dengan tadi 3 pilar dengan para ulama juga. Kita akan selalu berkolaborasi bagaimana Lebaran atau Ramadan aman, mudik nyaman. Demikian, Pak. Baik, terima kasih banyak. Ada yang mau ditambahkan sedikit mungkin dari Pak Yai? Bahwa puasa di bulan persaingan. Nah, puasa di tahun persaingan ini penting. Harus apa yang dilakukan. Perintah agama itu begini dalam menghadapi persaingan. Apalagi puasa di bulan persaingan itu fa'abshiru wa amilu ala ma yasurrukum. Fa'abshiru, berilah mereka berita yang menggembirakan, yang menyenangkan. Artinya berarti situasinya harus bersama-sama kita upayakan menjadi situasi yang menyenangkan, yang menggembirakan. Jangan sebaliknya mencekam atau apa saja. Terutama di bulan puasa ini. Menggembirakan kan berarti aman, nyaman, enak, penak, gitu kan. Wa amilu ala ma yasurukum. Kalau kita dalam persaingan apapun, dagang atau bahkan internasional Amerika, Cina, atau bahkan persaingan calon-calon DPR nanti akan segera masuk
satu partai aja bisa bersaingan itu. Iya. Nanti minta nomor 1 semua masalahnya. Ya. Begitu pula calon gubernur atau calon-calon presiden dan wapres. Itu utamakan wa amilu ala ma yasurukum. Buatlah harapan kepada bangsa Indonesia, berilah harapan kepada bangsa Indonesia ala ma yasurukum atas hal-hal yang menyenangkan. Iya. Bisa berupa program-program, bisa berupa keinginan-keinginan mau bangun Indonesia di sisi mana apanya. Bukan menjelekkan pasangan-pasangan lainnya. Iya, betul. Apalagi pendukungnya. Wis pendukung, jelekin pendukungnya orang lain. Jelekin yang didukung juga. Nah, ketika yang semacam ini, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah tajannubul jidal wal khilafat. Harus menghindari kontroversi dan perbedaan pendapat. Ya. Perbedaan pendapat itu kan boleh tadi di depan. Betul. Yang menjadi masalah itu kalau beda pendapatan. Nah, ini masalahnya ini. Beda pendapatan itu bisa jadi masalah ini. Bisa jadi beda persoalan. pendapat dari depan tadi udah saya jelaskan boleh kan? Iya. Nah, untuk itu tajannubul jidal wal khilafat, hindari kontroversi dan perbedaan ini itu harus tajannubun naqdil akhor antara lain. Jangan keterlaluan ketika mengkritik orang lain. Jadi kritik boleh dalam batasan kritik, tapi kalau penemenen itu dianggap sesuatu yang benci. Iya. Hate speech jadinya ya. Jadi anak laisal hikad, kritik bukan benci. Jadi kalau ngeritik tanpa kebencian itu biasa boleh. Nah, untuk di bulan suci Ramadan tadi saya bilangin bahwa puasa yang imun dari setan itu kalau adab-adabnya. Nah, termasuk adabnya itu adalah menjaga, menghindari kontroversi dan perbedaan pendapat, mengkritik-kritik. Walaupun itu baik, tapi agar kita tidak masuk di polemik yang enggak kurang baik, bahkan menjadi fitnah, tadi sudah saya sampaikan di atas, hindari itu. Hindari, menarik diri ya, dan terus menjaga energi bahagia dan situasi yang menyenangkan. Luar biasa. Puasa tidak hanya menahan lapar dan dahaga, tapi nahan penglihatan dari maksiat, omongan perkataan dari maksiat, dan juga tangan, kaki, seluruh semua anggota badan ditahan dari hal-hal yang tidak dibolehkan oleh agama. Baik. Maka saya senang sekali program ini dilakukan dengan polisi, karena sesungguhnya tugasnya polisi dalam konteks ini sama dengan tugasnya para kiai. Amar ma'ruf, nahi mungkar. Itu kita menyampaikan bagaimana biar melakukan kebaikan, tapi kemungkaran dan kejahatan kita harus bersama-sama kita stop. Mencegah ya. Kita cegah bersama-sama. Ini saya harapkan kiai-kiai dari pusat sampai desa, kampung-kampung bersama polisi untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan, rukun. Terima kasih. Terima kasih banyak saya lagi untuk Kiai Haji Marsudi Syuhud, Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia dan juga Ketua PBNU, dan terima kasih sekali lagi untuk Brigjen Polisi Edi Murbowo SIK MSI, Bang Edmur. Wah, luar biasa tadi sharing kita, obrolan kita. Insya Allah ini nyampe ke semua yang saat ini menyaksikan Listen to the Bee. Kita muliakan orang lain, kita jaga energi bahagia, kita bangun Indonesia dengan penuh hal-hal yang menyenangkan, kebaikan tentunya. Selamat menjalankan ibadah Ramadan. Semoga lebarannya nanti nyaman. Yuk kita mulai dengan Ramadan yang aman. Bertemu lagi di episode berikutnya di Listen to the Bee. Saya Rinanda, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.